Dari hujan bulan Juni dibiarkannya yang tak terucapkan. Mulanya aku bukan penggemar sastra atau bahkan kenal aja tuh enggak gitu loh dengan sastra. Mungkin di pelajaran di sekolah aku tahu sastra cuman nggak mendalami gitu. Kemudian suatu hari aku dengar lagu yang dibawakan oleh Gait Sakenang. Waktu itu aku dengar lagunya langsung fokus ke lirik karena it's something different gitu loh, kayak cara dia menyentuh pendengarnya itu berbeda banget karena itu sastra kan di situ. Dan akhirnya aku baru tahu ternyata itu sebuah musikalisasi puisi dan itu juga dijadikan soundtrack di film dengan judul yang sama, Hujan Bulan Juni. Dan akhirnya aku mulai cari tahu dari situ, judul puisinya, dikarang oleh siapa, kemudian tahun berapa dibuat dan lain-lain. Dan saat itulah akhirnya aku bertemu dengan nama Sapardi Djoko Damono. Nah, itulah kisah aku dalam mengenal Eyang Sapardi. Aku pengen tahu banget dong bagaimana kamu mengenal Eyang Sapardi ini. Bagikan cerita kamu ke aku dan sahabat kompas.com yang lain di kolom komen di video ini. Aku tunggu ya. Dalam video ini aku mau sharing kisah-kisah menarik dari cerita kehidupan Eyang Sapardi. Jadi jangan kemana-mana ya. Jadi sebelum film Hujan Bulan Juni ini digarap oleh sutradara Hestu Saputra, ternyata Luna Maya pernah mau menggarap puisi ini ke layar lebar. Jadi mungkin waktu itu Luna Maya melihat puisinya Eyang Sapardi, kemudian dia jatuh cinta dengan puisi tersebut dan dia susun dalam skenario film. Cuma waktu itu ketika dia minta izin ke Eyang Sapardi itu menolak karena ternyata, ini sayang banget sih, karena ternyata maknanya ini tuh melenceng dari apa yang hendak disampaikan oleh Eyang Sapardi. Dan faktanya adalah ketika Luna Maya menyerahkan skenario film, Eyang Sapardi ini belum selesai menuliskan novelnya. Jadi asumsi Eyang adalah Luna belum membaca novelnya sama sekali. Kisah kedua, jadi selain menuliskan puisi Hujan Bulan Juni ini, ternyata Eyang ini sangat-sangatlah multi talented. Karena dalam film Hujan Bulan Juni ini, Eyang menunjukkan kebolehannya dalam dunia acting. Jadi dia beradu acting dengan Adipati sebagai ayah dari Adipati. Dan dalam proses pengambilan gambar dan lain-lainnya, Eyang Sapardi ini juga bersikap profesional ya, karena dia tetap menerima arahan dari sang sutradara. Eyang Sapardi selalu mendapatkan inspirasi dengan berlakon seperti anak kecil. Memang ya, kalau seniman itu selalu punya sudut pandang yang menarik. Jadi Eyang Sapardi ini selalu memandang sekitarnya itu seperti anak kecil. Jadi dia ini memakai sudut pandang anak kecil yang menurut aku asumsikan sebagai seseorang yang selalu bertanya-tanya, bahkan hingga hal-hal kecil tuh selalu ditanyain gitu loh. Yang menurut orang dewasa itu tidak perlu ditanyakan, justru itulah yang ditanyakan oleh anak kecil. Dan dengan sudut pandang ini membuat benda-benda di sekitarnya itu menjadi sesuatu yang unik dan memiliki makna. Jadi itulah yang digunakan Eyang Sapardi dalam mendapatkan inspirasi. Cermin, engkau selalu membuatku bercermin. Gak cocok ya? Lanjut. Eyang Sapardi dengan puisinya sangat indah, masa sih nggak ada penghargaan? Jangan salah, ada 11 penghargaan loh. Gak heran ya kalau Eyang Sapardi ini mendapatkan banyak penghargaan. 3 diantaranya ada Sea Right Award dari Thailand, ini dianugerahkan pada tahun 1986. Kemudian ada Kalyana Kretya, semoga aku menyebutkannya dengan benar, dari Menristek RI tahun 1996. Lalu ada Katulistiwa Award, itu di tahun 2004. Sekali Eyang Sapardi. Aktif di lembaga seni dan sastra. Jadi selain aktif mengajar mahasiswa di beberapa kampus di Indonesia, Eyang Sapardi juga aktif di lembaga kesenian. Contohnya, ia berperan sebagai Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia Jakarta di tahun 1973 sampai 1980. Kemudian, dia juga menjadi bagian dari redaksi majalah Sastra Horizon di tahun 1973. Dan dia juga menjadi anggota Badan Pertimbangan Perbukuan Balai Pustaka Jakarta sejak 1987. Dan masih banyak banget yang lainnya. Gak sampai di situ. Jadi Eyang Sapardi ini juga berpikir mengenai betapa pentingnya organisasi profesi kesastraan. Nah, akhirnya berdirilah sebuah organisasi bernama Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI pada tahun 1988. Dan Eyang Sapardi ini juga terpilih sebagai Ketua Umum HISKI Pusat selama 3 periode.
periode. Ya ampun, aktif banget ya Eyang Sapardi ini. Karena selain kegiatan yang tadi aku sebutin, ia juga sering datang ke pertemuan internasional seperti Translation Workshop and Poetry International di Rotterdam, Belanda pada tahun 1971. Semakin jatuh cinta, tidak hanya ke puisinya tetapi juga ke pribadinya. Selamat jalan Eyang Sapardi. Layaknya rangkaian kata puisi, yang fana adalah waktu, namun karya Eyang akan abadi selalu.